Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 akan membahas tentang langkah-langkah pengelolaan kelas. Sebelum kita membahas tentang langkah-langkah pengelolaan kelas, alangkah baiknya kita harus mengerti dulu apa sih pengelolaan itu dan apa sih pengelolaan kelas. Di sini secara singkat akan kami jelaskan. Manajemen atau pengelolaan dapat diartikan sebagai sebuah proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Pengelolaan kelas merupakan kegiatan atau tindakan guru dalam rangka penyediaan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar berlangsung efektif. Masalah pengelolaan kelas dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu masalah individual dan masalah kelompok, walaupun perbedaannya hanya terletak pada tekanannya saja. Tindakan pengelolaan kelas, fokus kami akan membahas hanya pada tindakan penyembuhan saja. Prosedur dan langkah-langkah pengelolaan dimensi penyembuhan atau yang biasa kita sebut dengan kuratif, dimensi kuratif. Dalam kegiatan manajemen kelas, pelanggaran yang sudah terlanjur dilakukan peserta didik perlu ditanggulangi dengan tindakan penyembuhan, baik secara individual maupun secara kelompok. Langkah-langkah kegiatan dimensi penyembuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Dengan cara ini, maka guru akan mengenal betul masalah yang terjadi dan yang penting ialah guru akan mengetahui latar belakang dari masalah sehingga guru akan lebih memahaminya serta menyikapi secara positif guna menentukan penyembuhan yang tepat. Kalau latar belakang serta sumber sebab tidak diketahui secara pasti, maka cara menyikapi serta keputusan yang akan diambil tidak akan mengenai sasaran, sehingga menimbulkan salah pengertian dan akan menimbulkan kekacauan dan menyebabkan munculnya situasi yang kurang menguntungkan dalam kondisi belajar. Yang kedua, membuat rencana penanggulangan. Setelah mengadakan identifikasi terhadap para siswa yang melakukan kesalahan, sehingga latar belakang serta sukses merupakan landasan untuk melakukan perencanaan selanjutnya. Perencanaan tanpa didukung oleh data yang tepat tidak mempunyai arti apa-apa. Langkah-langkah yang tepat dibuat di dalam rencana tersebut akan diterima oleh para siswa yang pada akhirnya mereka akan mulai menyadari kesalahannya sehingga mulai berusaha untuk memperbaiki diri. 3. Menetapkan waktu pertemuan dengan siswa atas persetujuan guru dan siswa yang bersangkutan. Dalam langkah yang ketiga ini terdapat 3 hal pokok, yaitu adanya pertemuan yang akan diadakan, waktu pertemuan itu dilaksanakan atas persetujuan bersama oleh guru dan siswa. Kesadaran akan pentingnya pertemuan tersebut oleh siswa yang bersangkutan merupakan suatu permulaan yang baik untuk berhasilnya usaha penanggulangan. Sebab apabila siswa tidak mau menghadiri pertemuan itu, berarti usaha penanggulangan itu telah gagal karena yang bersangkutan tidak ada. Yang ketiga, perlunya persetujuan bersama akan adanya pertemuan yang direncanakan. Persetujuan bersama akan pertemuan ini mempunyai beberapa makna psikologis, yaitu 1. Biar bagaimanapun siswa sebagai manusia memiliki rasa harga diri. Jadi dengan adanya persetujuan bersama berarti harga dirinya diperhatikan dan dihargai. Yang kedua, dengan adanya persetujuan ini berarti pada diri siswa telah mulai timbul kesadaran akan kesalahan. Kesadaran sendiri akan kesalahan yang dibuat akan lebih berarti daripada kesalahan itu ditunjuk oleh orang lain. Yang ketiga, kesadaran sendiri akan kesalahan akan menimbulkan motivasi yang lebih besar untuk melakukan perbaikan.
Apabila langkah ketiga ini dilaksanakan dengan baik, berarti kita telah meletakkan dasar penanggulangan yang kuat, dan hal ini akan mendorong terlaksananya perbaikan untuk menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif. Langkah keempat, manfaat pertemuan. Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian dalam langkah keempat ini, yaitu satu, maksud pertemuan. Maksud pertemuan ini dijelaskan sehingga siswa mengetahui serta menyadari bahwa pertemuan diusahakan dengan penuh ketulusan semata-mata untuk perbaikan, baik untuk siswa maupun sekolah. Manfaat pertemuan perlu dijelaskan karena apabila diketahui bahwa pertemuan itu tidak bermanfaat, maka paling kurang siswa itu tidak akan menghadiri pertemuan tersebut dan maksimal ia akan menghindari pertemuan tersebut. Di samping kedua hal tersebut di atas, ada satu hal yang tidak dapat dilupakan, ialah bagaimana tingkah laku dan sikap guru dalam pertemuan tersebut. Bagaimana guru menyikapi siswa dalam pertemuan tersebut akan turut mempengaruhi hasil pertemuan itu. Yang kelima adalah menyangkut masalah sikap dan pengenalan diri. Guru yang bersikap sombong dan kurang pengenalan diri akan menyebabkan dia salah menilai dirinya sendiri, sehingga sukar untuk mengakui apabila mau menyatakan kepada orang lain bahwa sebagai manusia biasa memiliki kekurangan dan kelemahan. Tidak ada manusia yang sempurna, jadi wajar kalau memiliki kekurangan dan kelemahan. Kesadaran akan kekurangan membawa manusia itu ke arah kesadaran untuk mau dan selalu berusaha memperbaiki diri. Kesadaran akan kekurangan dan kelemahan yang diikuti dengan kesadaran untuk selalu memperbaiki diri akan membawa orang ini pada keinginan untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Langkah keenam, yaitu guru berusaha untuk menyadarkan murid akan masalahnya, yaitu pelanggaran terhadap peraturan sekolah. Untuk datang pada langkah yang keenam ini, maka dasar yang paling kuat untuk berpijak adalah langkah yang kelima di atas. Kurang bijaksana bila mana pada pertemuan tersebut tanpa melalui pembicaraan pendahuluan. Guru yang menghadapi kasus semacam ini haruslah bertindak bijaksana sehingga sikap dan tindakannya itu akan mendorong siswa ke arah kesadaran akan kesalahannya. 7 langkah ini dilaksanakan setelah ternyata langkah ke-6 gagal dilaksanakan. Langkah ini nampaknya lebih bersifat persuasif. Secara formal lebih memberikan kesempatan pada siswa untuk memberi dirinya balikan atau boleh mempertahankan kebenarannya. Di dalam forum diskusi antara guru dan siswa dapat berdialog langsung tanpa ada tekanan, sehingga dapat memberikan argumentasi yang pada akhirnya akan disimpulkan kesepakatan-kesepakatan yang akan ditaati bersama baik oleh guru maupun oleh siswa. Pertemuan guru dan siswa harus sampai pada pemecahan masalah dan sampai kepada kontrak individual yang diterima siswa dalam rangka memperbaiki tingkah laku siswa. 8. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah artinya masalah yang dihadapi itu haruslah dihadapi bersama, bukan hanya siswa sendiri. Dengan pemecahan masalah secara bersama ini, maka siswa betul-betul merasa terlibat dan merasa bertanggung jawab, sehingga pada akhirnya ia dapat dibawa ke kontrak individual dengan penuh kesadaran. 9. Melakukan kegiatan tindak lanjut. Langkah ke-9 ini tidak lain mengisyaratkan bahwa setelah mendapatkan pemecahan masalah secara baik, hendaknya jangan berhenti di situ saja. Tetapi pemecahan masalah secara baik hendaknya jangan berhenti di situ saja, tetapi harus dilanjutkan lagi. Justru tindakan sesudah pemecahan masalah itu lebih penting karena setelah pemecahan masalah dicapai dan tidak diikuti dengan pengamatan terhadap masalah yang sudah dipecahkan, maka hal itu akan kembali kambuh lagi. C, yaitu penyederhanaan langkah-langkah pengelolaan dimensi penyembuhan atau dimensi kuratif. Dari ke-9 langkah-langkah ini tadi akan kami sederhanakan.
Yang pertama, penyederhanaannya yaitu langkah identifikasi masalah. Langkah ini tidak boleh ditiadakan karena dalam langkah pertama ini guru mulai melakukan kegiatan untuk mengenal atau mengetahui masalah-masalah pengelolaan kelas yang mana saja yang muncul di dalam kelas. Hal ini memerlukan ketajaman guru untuk mampu melihat masalah penyimpangan apa saja yang harus ditanggulangi. Langkah yang kedua yaitu analisis masalah. Kegiatan yang dilakukan dalam langkah ini adalah kegiatan untuk mengetahui latar belakang serta sebab daripada timbulnya tindakan penyimpangan ini. Dari usaha ini, guru akan dapat menentukan alternatif pemecahan, penilaian, dan pelaksanaan. Setelah mengetahui sebab atau sumber daripada penyimpangan, maka guru mulai menyusun alternatif-alternatif pemecahan. Langkah selanjutnya itu langkah balikan atau feedback dari hasil pelaksanaan alternatif pemecahan masalah yang dimaksud. Sebelum langkah feedback harus didahului langkah monitoring, karena dari monitoring kita akan mendapatkan data yang merupakan balikan untuk menilai apakah pelaksanaan dari alternatif pemecahan yang dipilih telah mencapai sasaran sesuai yang direncanakan. C. Rancangan prosedur pengelolaan kelas. A. Pengertian rancangan prosedur pengelolaan kelas. Dengan mengetahui dan mengenal masalah pengelolaan, baik yang preventif maupun yang kuratif, serta menguasai prosedur pengelolaan preventif serta pengelolaan kuratif, maka hal ini merupakan dasar yang kuat untuk membuat rancangan prosedur pengelolaan kelas. Rancangan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang tersusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi pembuatan rancangan prosedur pengelolaan kelas. 1. Memahami betul arti, tujuan, dan hakikat daripada pengelolaan kelas. Dengan pemahaman ini akan memberikan arah pada kita untuk memikirkan apa, mengapa, dan bagaimana kita harus berbuat atau bertindak untuk mengolah kelas. 2. Memahami betul hakikat anak yang sedang dihadapi, yang di sini ialah bahwa setiap anak pada setiap saat dan dengan lingkungan tertentu akan memperlihatkan sikap dan tingkah laku anak. Dengan pemahaman yang mendalam, sikap dan tingkah laku tertentu akan menjadi pedoman dalam mengolah kelas. Karena dengan pedoman ini maka kita tahu mau kemanakah anak yang melakukan penyimpangan di dalam kelas tersebut. Yang ketiga, memahami betul penyimpangan, apa yang dilakukan siswa, serta latar belakang daripada tindakan penyimpangan tersebut. Hal ini lebih jelas kalau kita melakukan identifikasi tentang penyimpangan tersebut. Yang keempat, memahami betul pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai dasar dalam mengolah kelas. Pemahaman tentang pendekatan ini akan menambahkan kemampuan kita untuk menyesuaikan pendekatan tertentu dengan masalah penyimpangan yang dilakukan siswa. Tingkah laku penyimpangan dengan latar belakang tertentu akan menumbuhkan pendekatan tertentu pula. 5. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan prosedur pengolahan kelas. Rancangan prosedur pengolahan ini dimulai dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Hakikat, konsep, dan tujuan pengolahan kelas. 2. Apakah masalahnya preventif atau kuratif? 3. Setelah memastikan masalah preventif atau kuratif, dipertimbangkan hakikat anak yang memiliki tingkah laku pertumbuhan dan perkembangan sendiri, lalu melihat kenyataan-kenyataan penyimpangan tingkah laku yang ada. 4. Menentukan masalahnya individual atau kelompok. 5. Menyusun rancangan prosedur pengolahan kelas, apakah preventif individual atau kelompok atau kuratif individual kelompok.
Menjabarkan langkah-langkah kegiatan rancangan prosedur pengelolaan kelas yang terdiri dari 1. Mengidentifikasi masalah, 2. Menganalisis masalah, 3. Penilaian alternatif pemecahan mana yang akan digunakan, 4. Pelaksanaan monitoring pengumpulan balikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.